Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk stop dulu ya. Stop dulu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Stop dulu untuk saat ini ya. Karena di season kali ini saya itu akan mengajak teman-teman itu jalan-jalan ya. Semoga saja jalan-jalan ini bisa membantu atau memotivasi kalian ya, yang sekarang sedang masih selalu berdiam diri di rumah karena selalu rasakan gitu ya teman-teman, yang merasakan sensasi yang tidak nyaman sekali. Nah, saya tahu, saya paham ya tentang sensasi yang tidak nyaman itu, tetapi kalian harus tahu juga gitu ya, untuk medisnya itu sebetulnya mudah kita obati ya, mudah kita tangani. Cara menanganinya ada di video-video saya yang sebelumnya. Nah, tetapi untuk mental kali ini hanya untuk mental ya, yang sering masih merasa takut, merasa was-was kalau mau pergi kemana-mana. Di video kali ini saya akan mengajak Anda atau teman-teman sekalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis untuk menikmati jalan-jalan gitu ya teman-teman ya. Tonton saja channelnya sampai habis biar kalian juga semoga saja termotivasi gitu ya teman-teman ya. Saya akan menunjukkan pemandangan-pemandangan yang indah, pemandangan-pemandangan yang sangat nyaman sekali. Itu biar juga bisa menjadi patokan buat kalian. Semoga keinginan kalian atau hasrat kalian untuk keluar itu bisa tumbuh, bisa datang gitu teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa ya teman-teman ya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran, tetapi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Ya teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga gitu ya teman-teman ya, ditekan juga tombol like sama tombol loncengnya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan arthritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Ya minimal hanya bisa memberikan motivasi lah buat kalian, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar bisa menemani kalian yang sedang gundah gulana rasakan tentang seputaran asam lambung ya, sensasi asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan jalan-jalan agak ke bawah ya, ke tempat sawah gitu ya. Dan di kali ini memang saya jalannya sendirian karena orang lain lagi bekerja. Teman-teman yang selalu sekarang yang selalu menemani saya jalan-jalan itu sedang pada bekerja, karena hari ini tuh masih hari Sabtu teman-teman ya. Dan kebetulan tadinya saya itu akan diam diri di rumah dulu karena di rumah itu sekarang banyak tamu ya. Tetapi sejalan-jalan saja karena rumahnya sekarang itu dipergunakan untuk hajatan tetangga ya teman-teman ya. Banyak ibu-ibu di rumah. Jadi sekarang itu saya gunakan jalan-jalan, tetapi jalan-jalannya hanya sendirian saja. Nah itu teman-teman ya, simak videonya biar itu menjadi motivasi buat kalian bahwa ternyata di luaran itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dulunya kita sering alami, kita sering jalani. Ternyata saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu menjadi terpangkas ya, menjadi terpangkas karena memang inginnya itu di rumah saja, karena nyamannya di rumah saja. Tetapi mau sampai kapan? Nah itu teman-teman ya. Yuk kita tengok pemandangannya teman-teman. Semoga saja kalian itu menjadi termotivasi ingin cepat keluar gitu teman-teman ya. Nah ini ya, coba lihat teman-teman ya, pemandangannya sangat bagus sekali ya. Apakah kalian nggak rindu ya sama pemandangan-pemandangan seperti ini? Makanya bagi teman-teman yang masih berada di dalam rumah, ayo keluar ya, nikmati alam ini ya, nikmati jalan-jalannya biar kita tambah sehat lagi gitu teman-teman ya. Jangan terlalu berdiam diri di rumah ya, latih lagi mentalnya, latih lagi semangatnya. Ingat ya, kalian itu takut itu karena memang mentalnya sedang terganggu teman-teman ya. Makanya cepat-cepat ya, mulai dari sekarang ayo latih mentalnya ya.
biar kalian itu bisa menikmati pemandangan seperti ini. Nah itu kan, nah ini teman-teman pemandangannya, ya Allah ini ya. Dan kalau misalkan kalian jalan-jalan seperti ini, itu akan menambah rasa syukur kita juga sama Allah ya, bahwa Allah itu telah menciptakan dunia ini sangat indah sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah selain menambah rasa syukur, kalian juga nanti akan terlatih ya, baik itu tenaganya, pemikirannya, kemudian mentalnya ya teman-teman ya. Mental kalian nanti lambat laun akan terlatih lagi. Yang dulunya takut keluar, nanti akan berani lagi teman-teman ya. Yang tenaganya masih tidak ada gitu, kalau misalnya kalian jalan-jalan menikmati seperti ini, kalian nanti akan termotivasi ya. Kemudian tenaganya akan ada lagi. Nah, kemudian jalan-jalan melihat pemandangan seperti ini itu, kalian juga pemikirannya bisa terlatih lagi. Karena apa? Karena ketika memandang pemandangan seperti ini, sensasi tentang penyakit itu secara perlahan-lahan itu akan hilang. Karena apa? Karena secara tidak langsung kalian itu terlatihnya itu karena sudah melihat pemandangan ya, pemandangan yang cukup asik ini gitu teman-teman ya. Yuk kita lanjut lagi, akan saya jalan ke bawah teman-teman ya. Kita jalan-jalan saja teman-teman ya. Udaranya seger teman-teman ya. Di sini memang sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau jalan ke tempat seperti ini tuh jarang merasakan udara seger gitu teman-teman ya. Walaupun sebetulnya udaranya seger, cuman yang dirasakan itu berbeda. Kenapa seperti itu? Ya wajar saja lah ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perasaannya itu bercampur-campur ya. Bercampur dengan ingin jalan-jalan, bercampur dengan ingin ada bukan ingin ya, ada ketakutan gitu teman-teman ya. Tetapi tenang, nanti lambat laun juga kalian akan merasakan segarnya udara di pagi hari. Nah itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke bawah ya. Nah ini jalan yang biasa saya lewati teman-teman ya. Sama teman-teman yang lain, saya selalu biasa jalan sini sih. Cuman sekarang jalannya sendirian. Tidak apa-apa, yang penting sehat ya. Tidak akan apa-apa karena saya sudah makan, saya sudah minum. Jadi ya sudah, mau ngapain lagi? Nggak ada yang ditakutkan ya. Kita mau takut pingsan nggak akan ya. Kenapa? Karena sudah makan ya. Sudah makan, minumnya sudah terpenuhi. Jadi ya sudah, mau ngapain lagi? Ketimbang di rumah merasa-rasakan ketakutan, cemas, was-was gitu. Ya sudah, jalan-jalan saja ya. Nah ini video khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang kesehatannya sudah diambang 70% ya. 70% sudah tidak ada medisnya terganggu, kayak macam ulu hati masih sakit. Nah kalau untuk yang masih merasakan ulu hati sakit, itu kalau misalnya dipegang agak keras, sebaiknya kalian jangan jalan-jalan ya. Lebih baik kalian fokus dulu di 3P-nya, jalan-jalannya di depan rumah saja. Kemudian yang harus diperbanyak itu latihan pernapasan teman-teman ya, yang masih ulu hatinya sakit ya. Tetapi kalau misalnya yang ulu hatinya sudah beres, tidak ada sakit, cuman di mental saja masih mengalami takut gitu ya, masih mengalami lemas sedikit, jalan-jalan saja lah ya, nggak akan apa-apa ya. Itu janji saya gitu teman-teman ya. Nah ini coba ya teman-teman ya, menikmati alam sekitar. Nah apa kalian nggak rindu nih lihat jalan-jalan seperti ini ya? Tetapi kalau misalnya teman-teman yang senangnya jalan-jalannya ke kota, silakan, untuk jalan-jalan itu bebas ya. Kalau misalnya kalian senangnya jalan-jalan ke kota, ya silakan jalan-jalan ke kota. Tetapi untuk saya pribadi, itu jalan-jalannya saya senangnya ke tempat-tempat kayak gini teman-teman ya. Jadi menikmati alam sekitar. Nah gitu ya. Kenapa jalan-jalannya senangnya ke alam-alam sekitar? Karena untuk saya pribadi jujur ya, kalau seandainya menikmati alam-alam sekitar seperti ini itu ya bisa menambah rasa syukur saya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa olahraga teman-teman ya. Kemudian melatih pikiran juga gitu, biar nggak terlalu kepikiran tentang penyakit ya. Beda lah gitu ya. Untuk saya pribadi kalau misalkan melihat pemandangan-pemandangan ini, untuk ingatan-ingatan sakit itu tidak ada teman-teman ya.
untuk ingatan-ingatan sakit itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi mata kita itu tertuju langsung ke pemandangan ya. Kemudian pemikiran-pemikiran yang sakit itu hilang ya, karena pemikirannya juga langsung tertuju ke arah pemandangan, kemudian menikmati pemandangan, kemudian mengucapkan hamdalah karena memang pemandangannya sangat indah. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman senangnya jalan-jalannya ke daerah perkotaan gitu ya, kemudian bisa menambah rasa syukurnya itu kalau misalnya melihat pemandangan kota, ya silakan saja. Yang penting catatan ya, apapun pemandangannya, apapun kegiatannya, dimanapun kegiatannya, kalau seandainya itu bisa membuat kalian lebih baik, lakukan saja ya, lakukan saja teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi di season kali ini stop dulu berpikir tentang penyakit. Sengaja di season kali ini saya ingin mengajak teman-teman ya untuk menikmati alam sekitar gitu teman-teman ya. Jadi stop berpikir tentang penyakit dulu saat ini ya. Di episode kali ini stop berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi ya, yang harus kalian lakukan. Mulai jalan-jalan ya, mulai jalan-jalan, mulai bergerak, mulai olahraga ya, biar kalian itu memulai dari sekarang ya, untuk melatih ya mentalnya, kemudian tenaganya ya, pemikirannya dari mulai sekarang. Karena kalau misalkan dilatih itu harus ya, kalian harus pahami, kalian harus sadari bahwa kita bisa itu karena terbiasa teman-teman ya. Kalian takut keluar gitu ya, masih berdebar kalau keluar, masih was-was, masih cemas. Latih lagi, lakukan lagi ya. Nanti lambat laun kalau misalnya kalian membiasakan sering keluar, itu kalian nanti akan biasa lagi gitu ya. Karena apa? Karena mentalnya yang sedang terganggu. Yang namanya mental itu harus dilatih teman-teman ya. Makanya saya itu selalu mengajak sama teman-teman itu ya, yang masih mentalnya terganggu, ayo keluar, tidak akan apa-apa ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya keluar, ini pemandangan di belakang ini sangat nikmat sekali ya teman-teman ya, sangat nyaman sekali, udaranya seger. Nah ketika matahari pagi kena kulit kita itu ya sangat enak ya, sangat enak. Tetapi memang di awal-awal jujur saya, di awal-awal ketika jalan-jalan seperti ini, jangankan menikmati alam sekitar ya, menikmati udara yang menerpa ke tubuh itu ya kurang nyaman ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, itu di awal-awal memang begitu gitu ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan gitu ya, nanti kalian akan terbiasa lagi ya. Nah itu teman-teman, makanya mulailah dari sekarang. Kalau misalkan masih takut, besoknya mau jalan-jalan masih takut, besoknya lagi mau jalan-jalan masih takut, kalian mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan kalian merangkul ketakutan itu? Nah kalau ketakutan itu jangan kalian rangkul ya, lepaskan saja ya, lepaskan saja. Berani lagi, harus tambah berani. Ini saya kuat loh, memang kuat kalian ya, saya kuat ya. Nah itu teman-teman ya, jadi lakukan dari sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah ini lihat pemandangannya di belakang itu sangat indah sekali teman-teman ya. Saya biasa jalan-jalan ke sini itu sama teman-teman yang lain, cuman karena teman-teman yang lain sekarang itu masih bekerja teman-teman ya, karena ini hari Sabtu. Sebetulnya untuk hari Sabtu ini saya udah ada janji sih ya. Saya udah janji sama orang-orang yang selalu datang ke rumah, cuman kemarin itu saya hubungi lagi karena memang di rumah sekarang itu, rumahnya sekarang dipakai hajatan tetangga gitu ya teman-teman. Karena tetangga itu ada acara hajatan, kemudian masak-masaknya ya di rumah saya juga, jadi agak berisik juga teman-teman ya. Makanya saya keluar saja ya, itu urusan ibu-ibu ya, urusan ibu-ibu untuk masak. Nah itu teman-teman, makanya saya sekarang jalan-jalan saja untuk menikmati pemandangan, dan kemudian sekalian mengajak teman-teman yang lain yang masih berdiam diri di rumah, masih merangkul ketakutan, merangkul kecemasan, mau sampai kapan gitu ya teman-teman. Makanya ayo lakukan, kalian itu tidak akan apa, medisnya itu gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian dapat 2 gangguan medisnya itu cuma 1%, 99%-nya itu dari pemikiran kita teman-teman ya. Nah makanya untuk medisnya itu sebetulnya mudah ya, mudah sekali diobatin ya teman-teman ya. Dan obatnya hanya menggunakan 3P, pola makannya dijaga ya. Kalau pola makannya dijaga,
itu nanti kalian juga lambat laun akan beres ya. Nah itu. Tetapi untuk jalan-jalan seperti ini saya sarankan untuk yang selalu merasakan ini ya, yang masih merasakan ulu hatinya sakit. Ini bagian ulu hati ini di sini yang mengalami masih sakit gitu ya teman-teman ya. Itu kalian jangan lakukan lah gitu ya. Alangkah baiknya kalian jalan-jalannya jangan terlalu jauh, di depan rumah saja ya, depan rumah saja. Itu ulu hati sakit itu memang esopagusnya sudah terganggu ya, tetapi tidak apa-apa sih sebetulnya ya, tidak berbahaya. Kalian kenapa tetapi saya sarankan kalian berdiam diri di rumah ya, jalan-jalannya jangan jauh-jauh, karena untuk jalan saja waktu itu saya sakit ya. Ketika jalan saja itu ulu hatinya sakit. Kalau misalnya kita melangkah gini aja itu sakit ya di sini, tetapi tidak apa-apa, bantu saja dengan sering minum air hangat. Itu ada bengkak ya, ada bengkak di ulu hati, nggak apa-apa. Ulu hati itu esopagusnya agak bengkak karena terganggu dari asam lambung ya, asam lambung yang tidak normal, akhirnya esopagusnya bengkak. Tetapi nggak apa-apa, bantu saja dengan sering minum air hangat, nanti juga esopagusnya akan normal lagi. Nah nanti kalau sudah normal, kalian berarti di ambang 70% ya, lakukan saja jalan-jalan lah. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik ya teman-teman ya. Itu saran saya ya. Nah sekarang jalannya kemana lagi nih ya, bingung ya untuk sekarang itu, karena memang jalannya sendirian, nggak ada temen gitu, jadi saya tidak tahu arah ya. Bukan tidak tahu arah, jadi mesti jalannya kemana gitu teman-teman ya. Tapi di sini sangat banyak sekali nih, ada ibu-ibu petani, ada bapak-bapak petani yang ngobrol. Nanti kita coba hubungi ke sana, bukan hubung ya, kita coba datangi ke sana, ajak ngobrol lah gitu, atau bikin videonya ya. Nah itu teman-teman ya, tetap ikuti terus ya teman-teman ya. Teman-teman, capek ya. Sekarang saya lagi di atas seberangnya ya. Kalau tadi waktu pembukaan itu saya di atas sana nih. Nih ada di atas sana tadi waktu pembukaan video. Nah sekarang turun saya ke bawah, nyampe bawah sana nih ya, nyampe bawah sana. Terus sekarang naik ke atas ini. Lumayan ya olahraga ya, berkeringat di pagi hari, lumayan gitu ya. Nambah sehat lagi teman-teman ya. Tuh kan pemandangannya nih asik sekali nih ya. Teman-teman yang di rumah, di sekeliling kalian, kalau misalnya ada daerah pesawahan, ada perkampungan kayak begini, ayo kunjungi gitu teman-teman ya. Jangan terlalu berdiam diri di rumah. Tuh tadi waktu saya di saung sana itu petaninya belum datang, sekarang udah datang tuh. Nunggu padi katanya. Nunggu padi karena memang padi di sini itu harus ditungguin ya, soalnya banyak hama burung ya. Kalau banyak hama burung ya habis juga padinya sih. Gitu teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya sama teman-teman yang lain itu saya selalu istirahat di sana tuh ya. Kalau misalnya jalan-jalannya itu barengan, biasanya itu jalan-jalannya itu paling sedikit 5 orang lah gitu ya, 5 orang atau 6 orang, biasanya banyak sih. Nah cuman sekarang itu saya jalannya sendirian, tetapi ya nggak apa-apa karena hari ini hari libur, saya liburnya hari Sabtu sama Minggu ya, jadi saya pergunakan untuk jalan-jalan. Oh ya, bagi teman-teman yang hari ini ada jadwal mau main ke rumah, itu mohon maaf sekali ya, karena di rumahnya itu sekarang ada yang hajatan di pinggirnya. Di tetangga saya itu sekarang ada hajatan, jadi rumah saya juga ikut kepake ya, ikut kepake buat apa ya, buat masak-masak kayak gitulah ibu-ibu ya, buat ini, buat sajian nanti ketika hajatan. Tetapi saya nggak ikutan bantuin karena ya itu urusan ibu-ibu, soalnya malam itu udah saya bikin tenda, udah bikin bantuan apapun gitu ya teman-teman ya, untuk beres-beres. Sekarang tinggal giliran ibu-ibunya yang masak teman-teman. Jadi saya sengaja ya waktunya diluangkan untuk teman-teman ya, menemani teman-teman. Jadi untuk di episode kali ini saya ngajaknya cuman jalan-jalan saja. Stop dulu berpikir tentang penyakit. Di kali ini stop dulu berpikir tentang penyakit ya. Jalan-jalan sudah dari pagi sih sebetulnya saya ya. Tadi sempat ngobrol dulu di daerah perkampungan sana nih. Nah di kampung saya itu saya sempat ngobrol dulu sama bapak-bapak di sana sambil lihat pagi-pagi itu dia itu apa ya, jemur burung ya. Nah tadi juga sudah saya rekam, cuman itu kegiatannya untuk di Asian Village ya. Kalau misalnya kalian mau nengok, ngobrol-ngobrol saya sama warga kampung di sana, sama bapak-bapak di sana, kalian boleh lihat di channelnya Asian Village.
Asian Village itu sama ya, channel saya juga, cuman dipegangnya sama istri. Tetapi yang membuat videonya saya juga sih. Memang di Asian Village itu hanya seputaran alam ya teman-teman ya, hanya seputaran alam saja. Jadi ya memang saya yang sering bikin videonya, saya share-nya itu di Asian Village, dan yang ngelola itu istri saya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, coba lihat kalian apakah tidak tergugah ya, tidak tergugah. Apa kalian tidak ingin menikmati alam seperti ini? Nah gitu ya, saya yakin kalian itu rindu ya, rindu sama pemandangan-pemandangan seperti ini ya. Makanya kalau kalian rindu, ayo biasakan lagi dari sekarang ya. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti. Saya mengajak kalian itu, mengajak teman-teman untuk jalan-jalan itu, bukannya saya itu mau apa ya, tetapi hanya memang sekedar ingin merubah kalian itu menjadi sehat lagi teman-teman ya. Karena saya tahu persis, karena saya juga mengalami ketika sering berdiam diri di rumah, itu malah durasi kita mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini sangat lama sekali teman-teman ya. Gitu. Berbeda ketika menjalankan keluar, jalan-jalan keluar, itu ya cepat ya, cepat pemulihannya, dan kalian juga nanti akan sembuh total, amin ya. Bakal sembuh total, amin ya robbal alamin ya. Nah itu teman-teman ya. Aduh, gambarnya nih agak ini saya nembak dari sinar matahari. Nah itu teman-teman ya. Tuh, jalannya jauh saya nih ke sana nih ya. Itu saya kalau misalkan naruh motor itu karena kesini saya suka naik motor ya. Saya naruh motornya itu tuh di rumah. Nah, di situ tuh daerah perkampungan sana naruh motornya itu ya. Dari situ baru saya jalan ke sini. Itu setiap kali libur itu jalannya ke sini nih, ke bawah. Ke bawah terusnya, ke sini nih. Ke bawah terus ke sana. Ya. Itu bareng-bareng sama teman-teman dan sampai ujung sana itu. Nah, dari situ tuh masih jauh lagi ke sana ya, teman-teman ya. Itu saya lakukan setiap saya libur gitu ya. Jadi dari rumah itu kadang suka bawa nasi timbal gitu ya, lauk pauknya yang ringan-ringan saja gitu, karena saya memang sudah sehat. Jadi lauk pauknya ketika jalan-jalan sama teman-teman yang lain paling saya bawa lalap-lalapan sama sambal. Cuman sambalnya untuk saat ini sambalnya saya kurangi kapasitas kepedasannya saya kurangi. Jadi yang dulu sering makan sambalnya itu pedasnya super, levelnya mungkin level 8. Nah sekarang paling sambalnya level 2 lah gitu. Yang penting nikmatnya saja gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang belum membaik, untuk sambal hindari saja dulu ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah membaik kayak macam saya, boleh-boleh saja, tetapi tetap harus dijaga ya untuk sambal gitu teman-teman ya. Karena sambal itu paling cepat merusak, bukan merusak ya, mengganggu asam lambung kita menjadi tidak normal lagi gitu teman-teman ya. Untuk sambal, alkohol, kemudian asam cuka itu paling cepat, soda ya paling cepat, makanya hindari saja dulu. Nah sampai saat ini saya minum soda kayaknya setelah sembuh sampai sekarang itu untuk minum-minum yang bersoda itu paling hanya beberapa kali ya, karena memang saya nggak mau lah makanan atau minuman yang bisa membuat asam lambung saya kambuh lagi gitu ya teman-teman ya. Karena untuk asam lambung itu bisa kambuh lagi kalau seandainya kita masih tetap tidak menjaga 3P-nya gitu teman-teman ya. Nah gitu, jadi untuk makanan sampai sekarang juga saya jaga teman-teman ya. Nah itu udah ada yang mancing tuh di bawah tuh, cuman nggak kelihatan, mungkin dari HP ya. Saya mau pinjam pancingan kayaknya nih ke si bapak itu tuh. Biasanya para petani di sini itu suka bawa alat pancing ya. Tetapi kalau saya itu alat pancing dulu sih punya ya, alat pancing ya. Cuman karena memang dulu ketika mengalami sakit, jadi berbagai macam argumen dari keluarga itu sangat banyak ya waktu itu ya. Ya karena bisa jadi argumen keluarga itu katanya mungkin ini gangguan makhluk halus, mungkin ini karena sering mancing gitu. Jadi ada makhluk-makhluk yang terganggu. Jadi akhirnya alat pancing saya itu dilelang, dijual. Jadi sampai detik ini saya nggak punya ya
Ada punya sih satu, cuman jelek lah gitu ya. Nanti kita akan coba pinjam alat pancing nih, biasanya ke petani yang di bawah sana itu biasanya dia suka bawa gitu teman-teman ya. Nah ini si bapak ini nih biasanya suka bawa alat pancing gitu. Nanti coba akan saya pinjam lah. Sering saya ngobrol sama bapak ini nih, kalau misalnya lagi di sawah gitu, sering ngobrol. Ya masih seputaran pertanian lah gitu. Nah hari ini sebetulnya saya mau jalannya itu jauh ya, mau jalan jauh ke sana nih, sampai ujung sana tuh yang ada towernya. Nah sampai ujung sini nih, yang ujung sana tower itu masih ke sana lagi teman-teman ya. Cuman sekarang itu nggak ada temen, nggak asik kalau jalan nggak ada temen ya. Jadi jalan-jalannya yang deket aja lah. Yang penting bisa menambah semangat kalian aja ya. Semoga saja ini menjadi penyemangat kalian gitu teman-teman ya. Ya semoga saja gitu. Soalnya mau ngapain di rumah ya? Jujur ya, mau ngapain di rumah? Mau sampai kapan kita sakitnya gitu? Mau sampai kapan kita rangkul rasa tidak nyaman itu ya? Makanya biasakan lagi keluar biar kalian itu terbiasa. Ingat catatan, kita bisa karena terbiasa. Saya jalan-jalan ke sini dulu tidak bisa ya, karena memang mengalami was-was gitu. Kalau mau keluar itu rasa dagdikdugnya itu berdebar-debarnya itu super banget. Tetapi karena saya biasakan, akhirnya sampai sekarang saya terbiasa dan berani lagi jalan sendirian sekarang. Malah sekarang saya nggak bawa air minum nih, nggak bawa makanan ya. Tetapi saya tadi sudah sarapan dulu di rumah, sudah minum. Ya sudah, jalan saja, nggak akan apa-apa. Karena memang nggak akan apa-apa sih sebetulnya. Kalau sudah sehat total, nggak akan apa-apa. Dan kalian juga nanti akan sehat total ya, akan sembuh lagi. Dengan catatan membiasakan lagi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja menjadi menjadi motivasi buat kalian. Di episode kali ini memang saya sengaja tidak ada materi apa-apa ya, hanya mengajak antum semua, teman-teman semua untuk jalan-jalan, stop ya, mulai berpikir tentang penyakit, stop dulu. Untuk di episode kali ini stop dulu ya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, nikmati saja ini ya, pemandangan alam sekitar nih. Gambarnya ini nggak kurang jelas nih sinar mataharinya nih. Nah ini sebetulnya masih naik juga nih ya. Masih naik juga ke atas nih. Cuman nih gambarnya kalau di atas ini karena mungkin radiasi itu ya, radiasi dari sinar matahari, jadi gambarnya kurang jelas. Ada efek sinar matahari masuk nih, jadi kurang jelas. Nah teman-teman ya, ini di bawah ada saung nih. Nah ini tempat saya makan kalau ketika jalan-jalan. Ini tempat saya makan nih ya, sama teman-teman yang lain. Saya suka makan di sini teman-teman ya, ngumpul. Kalau nggak di ujung sana makannya tuh, di ujung saung sana, saya makannya di sini gitu teman-teman ya. Nah di sini makannya kita sambil bercanda-canda, sambil makan di sini, minum, istirahat di sini gitu. Nah ini soalnya kalau misalkan sudah keliling dari sana nih, dari ujung sana itu kita naik ke atas. Nah pulangnya itu lewat sini nih, lewat atas itu ya, itu jalan ya, jalan irigasi ya, jalan kali kecil. Turun ke sini ke bawah. Nah turun ke bawah ke sini, lalu istirahat di sini. Asik dan menyenangkan gitu teman-teman ya. Berbeda ketika di rumah kita mumet, kita sumpek gitu ya, banyak pikiran. Tetapi kalau sudah keluar kayak begini, pikirannya menjadi fresh, menikmati alam sekitar, bersyukur sama Allah. Ya alhamdulillah Allah telah menciptakan dunia ini begitu indah ya. Kemudian terima kasih juga sama Allah karena dengan jalan-jalan seperti ini, tenaga saya terlatih lagi, emosinya terlatih lagi, pemikirannya terlatih lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang jalan-jalan. Semoga saja ini bisa membantu kalian. Semoga saja ini bisa memotivasi kalian untuk
agar cepat-cepat melatih mentalnya dengan cara jalan-jalan. Dan untuk teman-teman yang ingin menengok kegiatan saya yang lainnya, ada di channelnya Asian Village ya. Boleh kayak macam tadi itu saya sudah share, belum saya share, baru masih saya bikin videonya, ngobrol-ngobrol sama warga sekitar yang di sana berjemur burung sambil ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol kemana-mana ya gitu. Tapi asik ya itu teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya, saya hentikan dulu videonya ya. Nanti malam saya akan share lagi video lagi tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Tetap ikuti saja channel Abdul Rahman. Semoga saja channelnya itu menjadi lahan ibadah buat kita semua. Semoga saja channelnya juga bisa membantu kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya robbal alamin. Kalau misalnya tidak, itu hanya sekedar mungkin bisa memotivasi saja, atau bisa hanya sekedar menemani saja gitu teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, hentikan videonya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.